Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Oleh sebab itu taburlah semua yang buruk. Siapa yang tidak ingin sukses masa depannya Yud Kinanti? Ini ada rahasia. Apa temanya? 7 rahasia sukses. Yang pertama, ketahuilah tujuan hidup Anda. Kesuksesan adalah kondisi saat sahabat Yud berhasil mencapai tujuan hidup. Setelah perjalanan panjang penuh perjuangan, akhirnya berhasil menggapai apa yang dicita-citakan. Jadi ketahui, saya hidup itu untuk apa? Saya hidup itu untuk apa? Nah, kalau saya pribadi hidup untuk apa? Hidup untuk membawa manfaat. Yang kedua, hidup benar. Benar di dalam Tuhan. Jadi catat baik-baik apa tujuan hidupmu. Yang kedua, keluar dari zona nyaman dan manfaatkan setiap kesempatan. Apa itu zona nyaman? Apakah zona nyaman itu keliru? Ya tidak juga. Tapi zona nyaman biasanya adalah sesuatu yang tidak bergerak, yang sifatnya menikmati. Ya senang dengan main game, ngobrol, nonton, kuliner. Dan zona nyaman itu seringkali adalah mandek. Tidak membuat kita maju. Keluar dari zona nyaman berarti melewati tantangan, kesulitan, mengurangi makan, mengurangi jam tidur, harus belajar, harus ini dan harus itu. Itu zona yang tidak nyaman. Dan untuk sukses biasanya banyak zona tidak nyaman yang harus ditempuh. Kira-kira begitu, sahabat Yud Kinanti. Itu yang kedua, keluar dari zona nyaman, manfaatkan setiap kesempatan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan yang membuat lebih bijaksana. Jadi kalau sahabat Yud pernah berbuat salah, diulang lagi, dimarahin lagi, diulang 3 kali, dimarahin 30 kali. Kesalahan diulang 10 kali, dimarahin 100 kali, kan tidak enak. Jadi kalau dimarahin itu, kenapa penyebabnya? Berarti ada kesalahan yang diulang. Jadi belajar dari kesalahan. Kalau sudah buat kesalahan, jangan diulang kembali. Yang keempat, katakan tidak pada hal yang membuat tidak fokus buat sahabat Yud. Banyak hal yang kita boleh katakan tidak. Sewaktu saya masih remaja, saya katakan tidak, saya ingin berprestasi. Kumpul-kumpul dengan teman, ya dulu suka kumpul-kumpul gitu ya. Naik sepeda masih remaja, naik motor, kumpul di mana sampai larut malam. Zaman dulu itu malam mingguan, gak ada arah, gak ada tujuan. Akhirnya ngomong kasar, gangguin orang yang jalan, gangguin orang yang lewat. Apa itu? Saya katakan tidak untuk hal yang bukan fokus. Maka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang punya manfaat. Yang keempat, katakan tidak untuk hal yang tidak membuat fokus. Yang kelima, menjadi endless learner. Menjadi endless learner. Orang yang sukses tidak pernah lelah untuk belajar. Mereka tahu bahwa belajar tidak berhenti ketika mereka lulus dari SMA atau bangku kuliah. Manusia harus terus belajar untuk bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan mencapai titik potensi tertinggi mereka. Jadi artinya apa? Menjadi pelajar yang tidak berhenti belajar itu disebut dengan endless learner. Menjadi orang yang terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar sekalipun sudah berhenti belajar mungkin dari bangku kuliah. Orang yang terus belajar, maka suksesnya pun akan terus datang. Tapi kalau orang berhenti belajar, maka berhentilah proses untuk mencapai sukses. Itu yang kelima. Yang keenam, berpikirlah positif. Apa yang berpikir positif itu? Setiap masalah dilihat, oh ini peluang, oh ini saya akan belajar lagi. Berpikir positif kebalikannya negatif. Kalau negatif apa? Mengeluh, menyalahkan keadaan, karena dia, karena keadaan, karena orang tua. Karena saya memang ya tidak mampu, saya jelek, saya tidak menarik, saya tidak bisa apa-apa. Hidup pun gak ada gunanya. Jadi berpikirlah positif. Kalau dia bisa, saya pun bisa. Orang yang sehebat apapun dulunya juga dari bawah. Orang yang naik gunung dulunya pun berangkat dari kaki gunung untuk mencapai gunung. Jadi berpikirlah positif. Yang ketujuh, sedikit bicara banyak bekerja. Wih, ini dia ya yang ketujuh. Sedikit bicara banyak bekerja. Nah kalau orang banyak bicara sedikit kerja, berarti dia tidak maju apa-apa. Kesuksesan ini dibutuhkan orang yang terus kerja. Ya,
Kecuali memang programnya bicara, mau jadi moderator, mau jadi MC, mau jadi MC-nya wedding atau MC-nya ulang tahun, ya boleh. Tetapi kebanyakan adalah yaitu banyak bekerja, bicara yang tidak perlu hentikan, banyak bekerja. Aspek yang lain apa? Yaitu dari firman Tuhan, Filipi 1 ayat ke-6. Aku yakin ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi apa? Aku yakin seperti Paulus. Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskan sampai pada akhirnya. Jadi kalau Tuhan sudah menolong ada pada kita, kita sudah jalankan 7 poin tadi. 7 poin tadi. Masih ingat atau tidak? Yang pertama, ketahui tujuan hidupmu. Yang kedua, keluar dari zona aman. Manfaatkan setiap kesempatan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan, membuat lebih bijak, jangan mengulang kesalahan. Yang keempat, katakan tidak pada hal yang bukan fokus. Yang kelima, menjadi pelajar yang terus belajar dan tidak berhenti belajar, endless learner. Yang keenam, berpikir positif. Yang ketujuh, sedikit bicara, banyak bekerja. Wow, luar biasa. Sahabat Yudki nanti, dalam Filipi 1 ayat ke-6, Tuhan menolong. Ya, aku yakin Tuhan, ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sahabat Yudki nanti, saya doakan engkau menjadi orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang membanggakan buat keluarga dan orang tua, dan dipakai Tuhan, Tuhan dimuliakan lewat apapun fokus yang sedang kau lakukan. Sahabat sukses, sahabat Yudki nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Maka taburlah semua yang baik, agar engkau juga menuai semua yang baik. Selamat sukses. Shalom.